Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Deviana Sari dengan nomor induk mahasiswa 12382311875 dari kelas PAI C23. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Dosen Robi Sepria, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Yang pertama, ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah aliran dalam Islam yang muncul setelah Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Ketika sekelompok pendukung Ali bin Abi Thalib menolak keputusan arbitrase dengan Muawiyah, mereka menganggap tindakan itu sebagai pelanggaran hukum Allah, sehingga memisahkan diri dan menganggap Ali serta pihak yang setuju dengan tahkim sebagai kafir. Ciri khas Khawarij meliputi kecenderungan mudah mengkafirkan orang lain, fanatisme, dan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan. Aliran ini berkembang menjadi beberapa subsekte, masing-masing dengan interpretasi yang berbeda terhadap doktrin dan teologi. Yang kedua, ada aliran Murji'ah. Murji'ah adalah aliran dalam Islam yang muncul sebagai reaksi terhadap Khawarij. Mereka meyakini bahwa amal perbuatan tidak termasuk dalam definisi iman, sehingga seorang muslim yang melakukan dosa besar tetap dianggap muslim dan tidak dikafirkan. Istilah Murji'ah berasal dari kata irja, yang berarti menunda, merujuk pada penangguhan hukuman hingga hari kiamat. Tokoh utama aliran ini termasuk Hasan bin Bilal Musni dan Abu Salat Samman, dengan pandangan bahwa keimanan cukup diakui dalam hati tanpa harus dibuktikan melalui amal. Yang ketiga, ada aliran Syiah. Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW, adalah pemimpin yang sah setelah wafatnya Nabi. Secara etimologis, Syiah berarti pengikut atau pendukung. Aliran ini percaya bahwa kepemimpinan atau imamah seharusnya diwariskan kepada keturunan Ali, yang dikenal sebagai Ahlul Bait. Syiah terbagi menjadi beberapa kelompok, dengan Syiah 12 imam sebagai yang terbesar. Mereka memiliki pandangan berbeda mengenai otoritas dan kepemimpinan dibandingkan dengan Sunni. Dan yang keempat, ada aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam yang muncul pada abad kedua Hijriah, dipelopori oleh Wasil bin Atta. Aliran ini menekankan rasionalisme dan mengedepankan akal dalam memahami iman, menganggap bahwa akal dapat mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah. Doktrin utama Mu'tazilah terdiri dari 5 pilar, yaitu ada tauhid atau keesaan Allah, ada al-adl atau keadilan Allah, al-wadu wa al-wa'id atau janji dan ancaman, al-manzilah baina al-manzilatain atau posisi antara mukmin dan kafir, dan amar ma'ruf nahi munkar atau memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk. Aliran ini pernah menjadi mazhab resmi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, tetapi mengalami penurunan setelahnya. Dan yang kelima, itu ada aliran Qadariyah. Qadariyah adalah aliran dalam Islam yang muncul pada abad pertama Hijriah, dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani. Aliran ini menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dan kekuatan untuk menentukan perbuatannya sendiri, tanpa campur tangan Allah. Mereka mengingkari konsep takdir, berpendapat bahwa setiap individu adalah pencipta dari amal perbuatannya. Qadariyah juga dikenal sebagai mazhab al-ikhtiyar, menekankan pentingnya akal dalam pengambilan keputusan. Aliran ini berlawanan dengan Jabariyah, yang meyakini bahwa semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Dan yang keenam, ada aliran Jabariyah. Jabariyah adalah aliran teologi Islam yang muncul pada abad kedua Hijriah, dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan.
Aliran ini mengajarkan fatalisme, di mana segala tindakan manusia dianggap sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Allah, tanpa adanya kebebasan atau pilihan dari individu. Penganut Jabariyah berpendapat bahwa manusia bertindak dalam keadaan terpaksa atau majbur, sehingga tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Konsep ini bertentangan dengan ajaran yang menekankan tanggung jawab moral dan kebebasan manusia dalam berbuat. Selanjutnya yang ketujuh, ada aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada abad ke-10 Masehi. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah, menekankan pentingnya dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, sambil tetap menggunakan akal secara terbatas. Asy'ariyah mengakui sifat-sifat Tuhan yang berbeda dari makhluk dan menegaskan bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Allah. Meskipun manusia memiliki ikhtiar, aliran ini menjadi salah satu pilar utama dalam pemikiran Islam dan berkembang pesat di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Selanjutnya yang ke-8, ada aliran Maturidiyah. Maturidiyah adalah aliran teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi pada abad ke-10 Masehi. Aliran ini menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami iman, menganggap bahwa akal dapat digunakan untuk mengetahui kewajiban mengenal Allah, tetapi tetap harus tunduk pada syariat. Maturidiyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, tetapi manusia memiliki ikhtiar dalam melaksanakan perbuatannya. Aliran ini sering dianggap lebih dekat dengan Mu'tazilah dalam beberapa aspek, meskipun tetap menjadi bagian dari al-sunnah wal jamaah. Dan yang ke-9, ada aliran Salafi. Salafi adalah aliran dalam Islam yang mengikuti manhaj salaf, yaitu pemahaman ajaran Islam yang bersumber dari generasi awal umat Islam, termasuk para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman yang murni, tanpa tambahan atau pengurangan. Salafi percaya bahwa masa Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya adalah masa terbaik dalam sejarah Islam. Aliran ini sering disamakan dengan Wahabi, meskipun ada perbedaan dalam konteks dan penerapan ajarannya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.